Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran fikih al-fiqhu al-muyassar lisyafi'i. Akhiru syai' akhadna fi bab al-wudu'. نواقض الوضوء. طيب أخذناه الآن نبحث المبحث السابع. لنبحث المبحث السابع الغسل وموجباته. الغسل، ما معنى الغسل؟ الغسل أو الغسل كلاهما سواء. طيب الغسل تعريفه ومشروعيته. في هذا المبحث سنبحث عن تعريفه ثم موجباته مشروعيته ما يحرم على الجنوب والحائض والنفاس وكيفيته يعني كيفية الغسل وسننه يعني سنن الغسل. لنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف الغسل ومشروعيته. Definisi daripada al-ghusl. Apa itu al-ghusl dan masyru'iyahnya? Ya. Maksudnya dalil disyariatkannya. Mengapa disyariatkannya? Atau ayat atau hadis yang menjelaskan diwajibkannya atau syariat ghusl. Ya. Baik, di sini ya. افتحنا صفحة 127. الغسل بفتح الغين. الغسل بفتح الغين أو ضمها atau boleh juga didhammahkan, yaitu al-ghusl atau al-ghasl. Wal awwalu afsah wa ashhar, ya, ternyata al-ghusl itu lebih populer, lebih sering dipakai. Kemudian walakin aktsarul fuqaha tasta'miluhu bid-dhamm. Ya, kebanyakan ahli fikih di sini menggunakannya dengan didhammahkan atau dibacanya dengan al-ghusl gitu ya. Apa itu? Ya, al-ghusl itu lughatan, secara lughatan masdar ghasala asy-syai'. Ghuslu syai'. Ghuslan. Secara bahasa, ya, mencuci sesuatu. Wa huwa sailanul ma' ala syai'in mutlaq. Ya, maksudnya ghasala itu adalah sailanul ma' ala syai' mutlaqan, yaitu sailan, ya, menyiramkan air secara mutlak begitu ya. Kemudian wa syar'an, secara syariat atau secara istilah, ya, secara istilah al-ghusl itu adalah sailanuhu ala jami'il badan ma'an niyyah. Sailanuhu ala jami'il badan ma'an niyyah, yaitu mengalirkan air tersebut ala jami'al badan, ke seluruh tubuh, ma'an niyyah, disertai dengan niat, ai niyatul fardhiyah. Niatnya apa? Niat menghilangkan hadas besar yang ada dalam badan gitu. Jadi niyatul fardhiyah, niat fardhi. Fardhiyah itu secara artinya niatnya ini wajib begitu. Wajib menghilangkan hadas yang ada di dalam yang ada pada diri kita. Wal ghuslu bid-dhamm al-iktisal awil ma' yaktasilu bihi. Ya. Jadi poinnya di sini adalah dua ini, ya, secara lughatan wa syar'an. Secara bahasa ghuslu syai' ghuslan. Kemudian secara istilah adalah sailanuhu ala jami'il badan ma'an niyyah. Jadi ta'rif al-ghusl. Kemudian ada al-ghusl, masyaallah, ya, bisa gha, bisa ghi. Wal ghuslu bi kasril ghain ma yaktasilu bihi ar-ra'su min nahwi sidrin wa khutmai wa sabun yaktasilu bihi. Ma al-ghusl, ya, al-ghusl. Kalau al-ghusl itu adalah ma yaktasilu bihi, ya, ar-ra's.
Biasanya al-ghisl ini bendanya, benda yang bisa digunakan untuk mencuci ar-ra's ya, ar-ra's kepala. Min nahwi sidr. Sidr itu daun daun apa itu namanya sidr, daun bidara ya, daun bidara. Kemudian khutmayun atau khutamiyun. Ya, tadi saya coba cek di kamus, khutamiyun itu adalah semacam bunga. Ya, bunga tumbuhan tapi dia bunga dari tumbuhan semacam tumbuhan keladi. Allahu alam, saya sendiri juga belum melihat ya. Wasabun atau sabun ya, yang mewakili adalah sabun gitu ya. Kalau untuk masa sekarang ini ya, meskipun alhamdulillah banyak juga sabun yang diformulasi dengan daun bidara ya. Baik, di sini poinnya ini ya, penting dicatat kemudian bisa dihafalkan. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Wal ghuslu minal janabah. Ini adalah masyru'iyahnya ya, masyru'iyahnya atau dalil disyariatkannya al-ghusl tadi. Jadi ghusl itu adalah mandi besar ya. Al-ghuslu minal janabah biltiqa'il khitanaini wa nahruha fardun fi syara'. Yaitu hukum dari mandi besar dari keadaan janabah. Apa itu janabah ya? Janabah itu adalah iltiqa'ul khitanaini ya. Iltiqa'ul khitanaini itu hubungan suami istri, ketemunya dua kelamin ya, wa nahruha atau selainnya, masih di sini bisa haid, nifas ya. Maka hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah fardun. Fardun itu wajib ya. Jadi kalau kita selesai haid, nifas atau bagi suami istri, pasangan suami istri setelah berhubungan badan, maka wajib baginya untuk al-ghusl atau mandi besar. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah in kuntum junubah. Ini ada surah Al-Maidah ayat 6. Ini sebetulnya dalil ayat potongan ya, potongan ayat dari ayat kalau tidak salah ayat ini ya, ayat apa namanya itu? Wudu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, kemudian di sini ada wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian dalam keadaan berjunub maka hendaknya kalian apa? Bersuci. Suratul Maidah dihafalkan ya. Al-ma'u minal ma', adapun dari hadis ya, al-ma'u minal ma'. Ya, sangat pendek sekali. Al-ma'u minal ma' maksudnya adalah air. Air dari air, maksudnya gimana ya? Air yang pertama ini maksudnya adalah at-tahur ya, bersuci. Kemudian al-ma', air yang kedua maksudnya adalah al-mani ya. Ai al-iktisalu minal inzal, itu bersuci, mandi besar dari apa? Keluar air mani. Al-inzal, ya, inzal itu keluar air mani. Wal ma'ul awwal wal ma'ruf at-tahur wal ma'u tsani al-mani. Maksud atau makna dari ma', al-ma' yang pertama itu at-tahur, al-ma' yang kedua adalah al-mani ya. Jadi kalau ditanya dalil masyru'iyahnya ya qaulullah wa in kuntum junuban, surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma', yang di sini diriwayatkan oleh Muslim ya. Kata Dika Al-Bukhari. Baik, wa qauluhu alaihi salatu wassalam aidan idza jalasa baina syu'abiha al-arba'. Kemudian di sini juga ada hadis atau dalil masyru'iyahnya yang agak panjang ya. Yaitu idza jalasa baina syu'abihal arba, ya, jika seorang laki-laki ini menduduki seorang wanita, syu'abihal arba. Syu'ab ini cabang yang 4, maksudnya tangan, kedua tangan dan kedua kaki. Artinya seorang suami menduduki istrinya begitu ya. Tsumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam apa namanya? Dalam berhubungan ya, faqad wajibal ghusl. Nah, ini adalah hadis secara rinci bagi apa? Seseorang yang tadi ya dalam keadaan junub ya. Junub itu adalah keadaan seseorang setelah setelah berhubungan suami istri gitu ya. Tsumma jahada faqad wajaba al-ghusl wa illam yanzil wa illam yunzal, walaupun dia tidak keluar mani. Tetapi terjadi sebuah hubungan tadi gitu ya. Maka ini adalah juga termasuk hadis untuk dalil syar'i di mana seseorang ketika mengalami atau dia dalam keadaan junub, maka hendaknya dia wajib al-ghusl, mandi besar begitu ya. Kemudian ada hadis yang lain ya, di sini yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ya. Fi hadis akhar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah tara fi manamiha
ma yara rajulu. Jadi ketika Rasulullah ketika seorang perempuan itu melihat apa yang dilihat seorang laki-laki, maksudnya adalah ketika seorang wanita terbangun dari tidurnya dan dia melihat di celananya atau bajunya, pakaiannya ada bekas air mani yang keluar. Maksudnya ma yara rajul ya. Ma yara rajul ini adalah air mani. Ya. Qala taghtasil. Kemudian Rasulullah menyebutkan taghtasil, wajib mandi. Kemudian Ummu Salamah bertanya, wa hal yakunu hadza? Apakah seorang perempuan juga harus mandi? Wah Rasulullah begitu ya. Kemudian na'am fa min aina yakunu syabbah ya. Jadi di sini semacam dijelaskan ya. Fa min aina yakunu syabbah. Dari mana remaja ini gitu ya. Maksudnya remaja itu laki-laki dan perempuan, artinya laki-laki dan perempuan bisa mengalami mimpi basah dan keduanya ketika mengalaminya dia melihat pakaiannya ada air mani tersebut, maka hendaknya dia mandi ya. Kemudian hadis yang di bawahnya sebagai ifadah saja, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mandi dari 4 hal. Yang pertama adalah minal janabah ya. Minal janabah, kemudian yang kedua adalah yaumul jum'ah. Ya, Rasulullah mandi itu penyebabnya ada 4 ya. Al-janabah yaitu mandi janabah, kemudian yaumul jum'ah, mandi sunnah hari Jumat ya, mandi besar hari Jumat, kemudian minal hijamah, setelah berhijamah, berbekam, kemudian minggu kemudian dari dari memandikan mayit ya. Jadi salah satu yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau mandi besar itu setelah melakukan 4 hal ya. Setelah berhubungan yaitu janabah tadi, kemudian di hari Jumat, setelah berbekam dan setelah memandikan mayit ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, wa huwa dalilun ala masyru'iyatil ghusl fi hadhihi al-arba ya. Ini adalah dalil bahwasanya ketika melakukan 4 hal ini maka disyariatkan untuk al-ghusl, mandi besar ya. Fa amal janabah fal wujub fiha zahir, amal umur thalathah fayusanullah al-ghusl wala yajib. Nah, adapun yang pertama al-janabah itu wajibnya zahir, maksudnya dia wajib, benar-benar wajib ya, karena ada dalil-dalil yang lain yang menguatkan. Adapun yang al-umur thalathah, yang 3 akhir yaitu hari Jumat, kemudian mandi setelah berhijamah, kemudian mandi setelah memandikan mayit, itu hukumnya tidak sampai wajib tapi disunnahkan ya, disunnahkan. Jadi misalnya seorang karyawan ya bekerja di luar, kemudian langsung mengerjakan sholat Jumat tanpa didahului dengan mandi dulu, mandi besar, maka sah hukum sholatnya ya, karena hukum mandi itu adalah sunnah. Amal hadits alladzi akhrajahu as-sab'ah an Abi Sa'id al-Khudri wa huwa ghuslul jum'ah wajib ala kulli muhtalimin fa yuhmal al-wujub ala ta'akkud an as-sunniyah ya. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh akhrajahu as-sab'ah ya di sini yaitu Imam Ahmad dan ashabul kitab sittah, ini adalah hadis yang berbunyi ghuslul jum'ati wajib ala kulli muhtalim, yaitu mandi besar bagi seorang yang dewasa sudah balik itu wajib. Maka maksud dari wajib ini adalah ta'akud sunniyah, maksudnya sunnah yang benar-benar ditekankan begitu sampai di sini dikatakan wajib begitu. Jadi bukan wajib ain gitu ya. Kemudian kita coba lanjutkan ke mujibat al-ghusl ya, alladzi yujib al-ghusl khamsatu umur ya. Mujibatul ghusl, yang mewajibkan untuk mandi besar ya, atau sebab ya, kita katakan sebab ya. Sebab mandi besar ya. Sebab mandi besar yaitu ada 5. Ahaduha al-maut ya. Yang pertama di sini disebutkan adalah al-maut, kematian. Maka seseorang yang meninggal, seorang muslim tentunya, maka dia diwajibkan untuk dimandikan ya. Mautul muslim ghairu syahid ya, yaitu seorang muslim yang mati bukan mati syahid, selain mati syahid. Adapun mati syahid maka subhanallah ini salah satu keutamaan baginya. Jadi enggak perlu dimandikan, langsung dikuburkan ya. Wa huwa mufaraqatur ruh al jasad. Al-maut di sini maksudnya adalah keluarnya ruh dari jasad, dan insyaallah ma'ruf ya. Jadi yang pertama seseorang itu wajib mandi besar itu adalah ketika dia meninggal. Maka yang wajib
memandikan ya tentunya adalah orang yang ada di sekitarnya, adalah kaum muslimin. Baik, yang kedua kita coba bersihkan dulu ya. Yang kedua di sini adalah watsani watsadis ya, tsani watsadis ya, di sini ada di double ya, dijadikan satu, adalah haid wan nifas. Haid wan nifas itu adalah termasuk penyebab mandi besar ya, harus ketika dia sudah selesai mandi, selesai dari haidnya ya, dipastikan selesai ya. Jadi tidak buru-buru, kata Aisyah pada waktu itu para sahabat perempuan ini bertanya kepada Aisyah ya. Mereka sambil membawa semacam putem ya. Putem itu ya mungkin ya sepucuk kapas ya atau ujung kain, dia bawa bekas darah haidnya. Subhanallah ya. Jadi saking penasarannya dan keingintahuannya para sahabat, termasuk sahabat perempuan, dan para wanita tersebut mengirimkan kain tadi kepada Aisyah, bertanya, wahai Aisyah, apakah kondisi seperti ini itu yang dimaksud dengan sudah bersih gitu ya. Jadi dia khawatir kalau ini sudah bersih kemudian dia tidak segera bersuci maka dia berdosa gitu, karena tidak segera mengerjakan sholat ya kan. Nah, kemudian Aisyah menyebutkan ya, la tata'ajjali hatta tariqa sa'al baidah ya. Rasulullah SAW tentunya menyampaikan kepada Aisyah ya. Alhamdulillah melalui kecerdasannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada kita bahwasanya seorang wanita yang haid itu la tata'ajjal, jangan buru-buru ya, jangan buru-buru sampai kalian melihat al-qasa al-baidah ya, cairan putih bening atau semacam cairan yang semacam keputihan ya, maka itu adalah tanda kalau sudah bersih gitu ya. Nah, kemudian maka jika kita sudah melihat cairan putih bening tadi setelah masa haid, maka tandanya kita sudah bersuci atau sudah suci, maka segera bersuci. Nah, bersuci dilakukan dengan cara al-ghusl tadi atau mandi besar, yaitu al-haid wan nifas. Haid biasanya 7 hari umumnya, nifas ya umumnya adalah 40 sampai 60 hari, tapi ini bukan patokan ya, bisa jadi sebelum 40 hari itu sudah bersih, maka segera bersuci. Dalilnya apa? Dalil masyru'iyahnya adalah fa'tazilun nisa'a fil al-mahid ya, yaitu al-haid, karena seorang wanita ketika dia mengalami haid dia tidak boleh dijimai oleh suaminya ya, sampai kapan? Sampai dia hatta yatahur ya, sampai mereka bersih ya. Kemudian di sini hadisnya ya, kalau ini kan ayatnya ya. Ayatnya adalah fa'tazilun nisa'a fil mahid ya hatta yatahur. Kemudian hadisnya adalah ya, Fatimah bintu Abi Hubaysh ya. Idza aqbalatil haidah fada'i shalah wa idza adbarat faghsili wasbiri. Bisa dicatat kemudian bisa dihafalkan ya. Nah, apa kata Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Hubaysh? Idza aqbalatil haidah, jika seorang wanita itu mendapati masa haidnya, maka hendaknya dia meninggalkan sholat. Artinya tidak boleh mengerjakan sholat. Wa idza adbara, kemudian jika dia selesai, ya faghsili wasbiri, hendaknya dia segera bersuci dan mengerjakan sholat. Ya, wan nifasu kal haid ya, itu juga nifas ya. Nifas itu seperti dengan haid. Jika selesai, maka segera bersuci. Ya, kemudian yang kelima, yang keempat, ada yang keempat. Yang keempat di sini adalah al-wiladah. Al-wiladah. Wiladah ini adalah selesai setelah melahirkan ya. Jadi seorang ibu yang selesai melahirkan, pasca melahirkan, maka di sini ada mandi wajib. Ingat, ini adalah mazhab Syafi'i ya. Allahu a'lam, di sini juga tidak disebutkan hadisnya, hanya semacam dikiaskan begitu ya. Tapi setidaknya kita tahu ya, di sini ada ada maklumat, ada ilmunya dari dalam mazhab Syafi'i. Ketika seorang wanita setelah proses melahirkan, dia ada mandi besar ya. Bukan mandi setelah nifas ya, tapi setelah melahirkan. Allahu a'lam, di sini tidak ada dalil masyru'iyah. Kemudian yang kelima ya, yang kelima adalah al-janabah bi khurujil mani ya, mandi janabah ya, seperti yang tadi kita jelaskan ya, wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian dalam keadaan junub maka hendaknya kalian bersegera mandi ya.
Nah, yang kelima ini tidak, junub itu tidak hanya mandi besar, tidak bagi junub saja, bagi mereka yang keluar mani meskipun tidak sedang berhubungan, misalnya mimpi basah dan sebagainya, maka dia juga wajib mandi besar. Di sini dalilnya seperti yang di sebelumnya tadi ya, wa in kuntum junuban fatahharu idza taqal hitanani faqad wajaba al-ghusl wa in lam yanzil, begitu ya. Kemudian di sini ada alamatul mani ya. Ciri-ciri atau tanda-tanda dari mani. Ya. Ada khulasah, kita ke khulasah saja ya. Kita ke khulasah yang paling bawah ya. Al-khulasah lil mani salah satu khawas yatamayyazu biha 'anil madhi wal wadi. Ya. Mani itu berbeda dengan madhi dan wadi. Wadi dan madhi berbeda ya dengan mani. Nah, ini ada di halaman berikutnya. Kita coba cek apa saja. Yang ketiga, ada 3 poinnya. Ada 3 poin daripada ciri-ciri mani. Ya, yang pertama, at-tadaffuk lahu raihah ka raihatil ajin wa tal' madama rabban. Jadi yang pertama di sini adalah dia memiliki raihah, bau yang enggak enak gitu ya. Ini sudah diibaratkan raihatil ajin. Seperti aroma adonan ya, Allah alam adonan apa ya, tapi yang jelas raihatul mani itu tidak enak dan berbeda. Kemudian yang kedua adalah at-tadaffuk bitaf'at ya, salah satu karakter atau ciri dari mani itu dia keluar dengan at-tadaffuk ya, keluar itu muncrat begitu ya. Yang ketiga adalah at-taladzuz bi khurujihi ya. Dan at-taladzuz ketika keluar itu disertai rasa enak gitu ya, rasa menikmati. Maka jika tiga-tiganya ini ada ya, maka dipastikan air yang keluar itu adalah mani ya. Maka pada saat itu dia wajib mandi ya, wajib mandi besar ya. Dan itu yang ngalamin tidak hanya laki-laki saja ya, laki-laki dan perempuan semuanya mengalami. Jadi perempuan pun bisa mimpi basah gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kita cukupkan sampai alamatul mani dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan besok lagi ke furud al-ghusl. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.